betul. Rampes. Hormat hamba, Gusti Prabu. Pasukan Cirebon telah mendekati keraton. Apa yang harus hamba lakukan? Aku berharap Kakang Pati telah merencanakan sesuatu. Namun yang sangat aku khawatirkan, pasukan Cirebon terlalu banyak untuk kita lawan. Aku tahu Kakang mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Namun aku sangat mencemaskan patiku yang sangat kusayangi ini gugur di medan perang. Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Hamba akan menanam pohon hanjuang. Jika pohon ini gugur, maka pertandanya hamba telah mati di dalam medan pertempuran. Jika pohon hanjuang ini gugur, pertandanya hamba akan menang di dalam medan pertempuran. Ya, jika begitu, baiklah Kakang. Gusti Prabu cukup diam di dalam keraton saja. Semuanya akan hamba lakukan. Baiklah Kakang Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Sahabat sedulur, kembali lagi bersama saya Iqbal Firmansyah dari Pakuan Pajajaran Channel. Saat ini saya ditemani oleh Nanda Putra Wijaya alias Ule alias Patih. Wih, mantap lah tuh Patih. Oke, pada video kali ini saya akan bercerita tentang konfliknya peperangan ya antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Sumedang Larang. Nah, di Kerajaan Sumedang Larang ini dahulunya adalah ahli waris Kerajaan Pajajaran. Buktinya adalah perhiasan dan juga mahkota Binokasi Sang Hyang Pake, di mana mahkota Binokasi Sang Hyang Pake ini telah diberikan langsung oleh 4 Kandagalante. Salah satunya adalah Mahapati Mbah Eyang Jaya Perkasa. Wah, perkasa banget kan? Wah, gagah. Nah, selain itu beliau juga menjadi patih di Sumedang Larang selama kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya di Kerajaan Pajajaran dulu. Jadi pas Kerajaan Pajajaran runtuh, beliau disuruh bawa mahkota Binokasi Sang Hyang Pake oleh Prabu Surya Kencana, Raja Pajajaran terakhir, ke Sumedang Larang yang harus diberikan oleh Prabu Gesan Ulun. Kok kenapa sih diberikan ke Prabu Gesan Ulun jauh-jauh gitu kan dari Sumedang? Dari Pajajaran ke Sumedang. Kenapa nggak ke Kerajaan Galuh aja gitu? Karena memang Kerajaan Sumedang Larang ini dia tidak ada konflik dengan kerajaan-kerajaan lain sebelumnya. Nggak pernah ada konflik antara dengan Kerajaan Cirebon dan juga Kerajaan Banten ataupun Galuh yang lain-lainnya lah. Jadi Sumedang itu aman, damai. Nah, sebelum Prabu Gesan Ulun jadi raja ya. Tapi sesudah Prabu Gesan Ulun jadi raja, dikasihnya mahkota Binokasi Sang Hyang Pake pada tahun 1579. Itu Prabu Gesan Ulun berusia 25 tahun dan beliau itu masih masih muda, terus juga di dalam pendidikan, kalau sekarang tuh sebutnya pesantren gitu, ilmu agama. Nah, setelah Binokasi Sang Hyang Pake sampai di Sumedang, lalu dia dipanggil oleh ayahandanya Pangeran Santri. Didapatkanlah dia sebagai raja, sang penerus tahta dari Kerajaan Pajajaran. Nah, beliau ini pas udah jadi raja, jalan-jalan nih sama 4 pati ini nih, 4 Kandagalante ini. Mbah Eyang Jaya Perkasa, Mbah Eyang Pati Wirajaya, Mbah Eyang Pancabuana, dan juga Mbah Eyang Sang Hyang Pendaka. Nah, si Prabu Gesan Ulun ini bete ceritanya ya ini, bete. Nah, di kereta ini bete, ngelamun, serta bingung dia nih. Nah, si Pati ini ngomong, "Wahai Gusti Prabu, kenapa engkau terdiam seperti ini, tidak berkata sedikit pun?" Lalu dia bicara. Pertamanya dia nggak ngebuka pertamanya. Dia itu cuman, "Aku tidak apa-apa," gitu doang. Padahal si Mbah Eyang Jaya Perkasa ini kan dia memang sakti ya. Pasti kebaca dong pikiran sama hatinya tuh kebaca. Jadi nggak bisa ngelak, nggak bisa bohong. Jadi kata si Pati ini, "Ucapkan saja apa yang kau akan ucapkan, siapa tahu saya bisa bantu," gitu. Nah, kata dia, "Saya ingin berlatih lagi tentang kanuragan dan juga pendidikan
dari agama maupun ke politik kerajaan gitu. Terus akhirnya dia jalan tuh ke Kesultanan Demak. Nah kebetulan kan siapa ya di Demak itu namanya yang hebat tuh apa sih namanya, Jaka Tingkir ya. Jaka Tingkir. Nah kebetulan dia juga Prabu Sanulun pernah berlatih sama Jaka Tingkir. Nah disitulah beliau berlatih. Nah pas pulang dari Demak mampir ke Cirebon karena memang kan udah berpuluh-puluh tahun ya Sumedang Larang sama Cirebon ini akrab nih, dekat, karena memang kan Pangeran Satria ini ayahandanya Prabu Sanulun masih ada keturunan juga dari penggawa Kesultanan Cirebon gitu. Dan terus sampai di sana disambut dengan baik, awalnya disambut dengan baik, dijamu, terus pokoknya disambut lah. Terus setelah istirahat, mungkin capek, istirahat di tempat kayak padepokan. Nah setelah dia beristirahat malam-malam nih, kayak kita nih malam-malam vlog. Malam-malam nih Jam 1 malam-malam. Nah si Pangeran Santri ini punya namanya istri ratu, namanya Ratu Harisbaya. Nah Ratu Harisbaya ini sebetulnya pernah kenal juga sih sebelumnya sama Prabu Sanulun ini. Dia pernah sempat kenal gitu, deket banget udah kayak pacaran, TTM kalau sekarang teman, tapi misalnya sih gokil ya. Nah setelah itu maksudnya mungkin mau ngasih entah makanan atau minuman gitu ya, minuman ke Pangeran Angkawijaya. Prabu Sanulun kan aslinya Angkawijaya ya, jadi Pangeran Angkawijaya. Wahai Pangeran Angkawijaya, ini sesuguhan untukmu gitu kan. Nah Prabu Sanulun ini bingung, kok Ratu Harisbaya ini nggak pergi ya dari sini, maksudnya dari padepokan ini gitu, kenapa dia selalu di sini? Langsung Prabu Sanulun nanya tuh ke Ratu Harisbaya, wahai Ratu Harisbaya, kenapa kok kamu selalu di sini? Kok kamu nggak balik ke tempat asal mulamu di dalam istana gitu? Langsung belak-belakan tuh ngebuka, aku masih menyayangimu, aku masih mencintaimu. Kaget kan Prabu Sanulun. Nah gimana nih? melayang. Iya, wah melayang juga ya, semara kan ya. Dan gitu dia juga takutnya si Ratu Harisbaya ini kan istri seorang sultan raja. Nah si Patih ini Bayang Jaya Perkasa datang ke Prabu Sanulun, maaf si Prabu, maaf, kata si Bayang Jaya Perkasa nih, Gusti Prabu jangan khawatir, di belakangmu ada hamba, katanya. Banyak gitu, lebih baik kita pergi saja dari sini, pergi dari Cirebon ini secara diam-diam. Dan akhirnya si Prabu Sanulun ini oke ngikutin usulnya Bayang Jaya Perkasa tuh, ngikutin usulnya, keluar gitu dari Cirebon. Mungkin ada yang lapor kali ya, salah satu prajurit di Cirebon itu, bahwa Prabu Sanulun ini pergi secara diam-diam dan membawa Ratu Harisbaya. Kalau kata bahasa sekarang mah cuy ya. Nah, cuy gitu. Lari diudak-udak. Karena Ratu Harisbaya ini kan wangi, jadi pangeran Panembahan Ratu penguasa Cirebon itu apal wanginya. Wangi si Ratu itu apal dia. Wah, dia kesini, diikutin kesini, ke situ. Dan akhirnya si dua tenaga lantai ini nih, tapi bukan Bayang Jaya Perkasa ya, tapi dua adik-adiknya menghadang gitu supaya pasukan Cirebon tuh nggak sampai ke Sumedang. Tempur situ akhirnya, tempur, tempur lah. Nah udah selesai, dibalik ke keraton semuanya tuh, 4 tenaga lantai, Ratu Harisbaya dan juga Prabu Sanulun. Nah Prabu Sanulun ini dia bingung, jika aku menikahimu, kamu belum diceraikan oleh Panembahan Ratu penguasa Cirebon. Nah di situ mungkin karena ya pisah ranjang lah ya, udah lama kan pisah ranjang.
Jadi nganggapnya mungkin penembahan ratu itu ya udahlah cerai gitu kan. Tapi dendam, istri gue dibawa sama raja Sumedang Larang. Akhirnya mengirim pasukan tuh, penembahan ratu penguasa ke Sumedang. Karena si Patih ini sakti dia tahu kalau musuh itu bakal nyerang, dia tahu. Dan yang tadi scam kita nih yang barusan, nah itu si Patih ini sebetulnya dia minta izin supaya dia itu bisa menyerang ke Kesultanan Cirebon gitu. Akhirnya terjadilah peperangan dahsyat beberapa malam. Dar ya. Tentang ya, pokoknya perang. Sebetulnya kerajaan Sumedang ini udah menang. Ketiga 4 Kandagalanti ini tuh udah balik lagi ke kerajaan Sumedang Larang, udah mendatengin lagi Prabu Sanulut. Nah, Prabu Sanulut ini nanya, kemana Patih kakangku yang sangat kusayangi ini, Kakang Jayaperkasa. Si ketiga Patih ini karena yang Jayaperkasa perang tuh misah. Dia lari kemana tahu, udah ngejar Panglima Cirebon tuh, karena memang kan bukan dendam sih, masih nyimpen ya, karena kan dulu pada jalan itu runtuh Banten dibantuin sama Cirebon gitu. Udah sampai malam-malam tuh ke hutan. Dan si 3 Patih ini bilang sudah tewas gitu kan. Ya akhirnya pada urusan dulu kontak, sedih dong. Masih kayak kehilangan Patihnya begitu, Patih paling kuat lagi di bahaya Jayaperkasa. Kehilangan Patih, kehilangan kaca ya. Beda itu ceritanya. Terus akhirnya disuruh ngebuat keraton baru. Maksudnya keraton baru itu beda tempat gitu kan, tadinya kan di bawah ya, di bagian bawah, pindahin ke daerah pegunungan, ada ke pegunungan lah pokoknya, ada ke bukit. Karena takut kan Patih itu kan yang kuat bayinya Perkasa ya, karena takut pasukan Cirebon itu datang lagi, keraton itu dihancurin. Nah, akhirnya setelah Panglima Cirebon itu tewas oleh bayinya Perkasa, balik lagi bayinya Perkasa ke kerajaan Sumedang Larang yang dulu, tapi ya bukan yang baru yang udah dibunuh, tapi yang kerajaan yang dulu yang lama. Pas datang kok sepi banget ini keraton, pada kemana gitu kan. Ada satu kayak kakek, namanya itu siapa ya, tahu kayak apa tuh namanya, yang saya tahu, hapunten Gusti Kangjeng Patih di teh jalmi penggawa kerajaan kesindit KB kaluhur gitu. Sudah tuh semua anggota keluarga kerajaan ini sudah pindah ke keraton yang baru di atas. Nah, si Bayi Perkasa kesel nih, ngegebrak tanah, kayak ngebul. Kenapa dipindahkan? Namanya apa yang salah gitu kan? Kanjeng Patih bisa tahu sendiri. Silakan, mari saya diantar tuh. Dan akhirnya sampai di sono ketemu tuh akhirnya. Dar ya Prabu Sanulut sama Patih ini. Kenapa kalian pindah ke keraton di sini? Kata Prabu Sanulut, dijelasin yang tadi, karena takut kerajaan Cirebon nyerang lagi gitu, nyerang lagi. Lalu kenapa Kakang Patih di sini? Bukannya Kakang Patih sudah meninggal, sudah wafat gitu kan? Kata siapa? Kata Jayaperkasa. Kata Kakang Patih yang ini, yang 3 ini. Langsung disamperin tuh si Kakang yang 3 itu pagi itu, dibunuh gitu di situ juga, karena dia sudah memberikan berita palsu gitu kan, berita palsu. Yang satu dibuang ke gunung, ke bawah gunung itu, dar, yang satu ke sono. Dan pas terakhir, pas pengen keluar, Prabu Sanulut bingung dia gitu kan. Nah, si kakek itu cuma geleng-geleng aja gitu ngeliatnya. Nah, si Patih ini bilang, apa Gusti Prabu ini lupa? Bukankah aku sudah bilang, aku menanamkan pohon hanjuang. Jika pohon hanjuang itu gugur, mati, berarti aku kalah. Jika pohon itu subur, berarti aku menang. Prabu Sanulut lupa dia lupa. Baru ingat kan? Iya, karena saking takutnya, cemas gitu kan. Yang namanya kerajaan kan sedikit pasukannya ya diserang banyak, gimana loh. Ini kan waduh, udah sampai situ turunlah tuh
dari keraton itu, keraton Dayu, Prabu Pati Jayaperkasa. Dan akhirnya dia melepas batik. Kan biasanya kalau anggota-anggota kerajaan itu batik ya selembong, dicopot sama dia, yang di pinggang, dicopot, dibuang. Dia berkata kerja capek tapi nggak kepake gitu, nggak ada hasilnya gitu maksudnya. Jadi dia bersumpah kepada setiap keturunannya dan juga orang-orang yang memakai batik, jika berjarah ke tempatku maka celakalah dia. Sampai sekarang sumpah itu masih disakralkan gitu ya, masih ngeri gitu. Terus apa gitu? Iya. Gak ada yang tahu sebelum alam. Iya. Boleh kesimpulannya gimana nih tentang peperangan ini? Jadi yang boleh tangkap gitu, kira-kira tragisnya atau sedihnya atau gimana gitu? Mungkin sedihnya sih ya, tentang yang dia perkasa gitu ya, mungkin kayak kerja nggak kepake gitu ya. Terus gimana sih, kayak orang udah kasih amanah gitu, bahwa pohon Hanjuang ini udah ditancapin apa. Iya. Nah, terus yang paling ngeri gitu peperangan itu yang mana tuh? Peperangan dari kerajaan Sumedang Larang lawan kerajaan Cirebon. Entah patihnya yang selalu muda-muda ngincer lah, wah ini dia nih yang dulu nih perang Mogol nih, bawa senjata, udah terus kan. Kalau paling ngeri mah kalau kita jadi panglima yang udah gitu lah. Iya nih sahabat Salur, kalau misalkan ada film kolosal tentang Prabu Sanurun ini, mungkin ini ya apa namanya, ekstisnya deg-degan, terus juga sedihnya juga ada gitu kan, jadi senangnya juga ada, romantisnya pun juga ada ya nggak? Gitu. Oke, mungkin sampai saat ini sampai di sini aja video kami. Saya Iqbal Firmansyah yang mewakili dari Pakuan Pelajaran Channel dan juga Nandana Putra Wijaya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.